Adik-adik, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, baik, pada pelajaran kali ini kita sudah masuk ke bab 3. Kita akan belajar fungsi statistik pada program Microsoft Excel 2010. Namun, sebelum kita belajar fungsi statistik, ada beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui tentang statistik. Baik, pembelajaran ini kalian bisa buka buku kalian halaman 41 bagi yang memiliki buku. Baik, Bapak akan menjelaskan statistik. Statistik adalah data berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dan dikelompokkan. Nah, sementara itu, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menabulasi, mengelompokkan, menganalisis, dan mencari keterangan data yang berupa angka. Nah, data dapat diolah dan dianalisis menggunakan program Microsoft Excel yang akan kita pelajari. Karena pada program Microsoft Excel terdapat fitur yang dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Fitur ini dikenal dengan fitur function atau fungsi. Pada Excel ada beberapa fungsi. Ada beberapa fungsi dalam Excel, yaitu fungsi statistik, logika, matematika, dan database. Namun yang kita pelajari saat ini adalah fungsi statistik. Fungsi statistik pertama yang kita akan pelajari adalah fungsi sum. Tulisannya adalah sum. Fungsi sum berguna untuk menghitung jumlah data dalam suatu range. Lalu yang kedua ada yang namanya average. Fungsi average berguna untuk menghitung rata-rata dalam suatu range. Yang ketiga ada fungsi min yang berguna untuk menghitung nilai terkecil dalam suatu range. Yang keempat, fungsi max. Fungsi max berguna untuk menghitung nilai terbesar dalam suatu range. Yang kelima, fungsi modus atau mode. Fungsi modus atau mode berguna untuk mencari data yang paling banyak muncul dalam suatu range. Lalu yang terakhir, yang keenam ada median. Fungsi median berguna untuk mencari nilai tengah dari deretan nilai yang disusun secara urut, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dalam suatu range. Baik adik-adik, sekarang Pak Guru akan mencoba mempraktekkan fungsi statistik yang telah Bapak jelaskan tadi. Namun Bapak akan mempraktekkan satu terlebih dahulu. Baik, sebelum Bapak praktekkan, Bapak akan membuka program Microsoft Excel 2010. Yang pertama, klik logo Windows, All Program, Microsoft Office, lalu klik Microsoft Excel 2010. Sekarang Pak Guru akan membuat data yang baru untuk praktek kita. Praktek ini bisa kalian lihat pada buku kalian halaman 42. Baik, sekarang Bapak Guru akan mengetik. Nilai Kansya kelas 6B. Baik, Pak Guru hanya menggunakan ujian 1 saja. Ya. Sekarang Pak Guru akan membesarkan X. Akan mengatur. Oke. Baik, mata pelajarannya kita buat ada 5 mata pelajaran. 5. Mata pelajaran yang pertama adalah matematika.
Mata pelajaran kedua ada bahasa Indonesia. Yang ketiga kita buat mata pelajaran TIK. Yang keempat kita buat mata pelajaran IPA, dan yang kelima kita buat IPS. Nah, lalu di sini hasil ujiannya Bapak akan buat seperti yang di buku. 70, 65, 75, 70, dan 74. Nah, sekarang Pak Guru akan mempraktekkan satu fungsi statistik yang sudah Bapak jelaskan, yaitu fungsi sum atau jumlah. Di sini Bapak akan membuat jumlah. Nah, fungsi sum Bapak contohkan. Nah, seperti yang Bapak katakan sebelumnya, pada Microsoft Excel ada yang namanya fungsi function atau formula. Untuk mengaktifkan fungsi function atau formula pada program Microsoft Excel, kita dapat mengklik icon yang namanya insert function. Yang ini, ingat, insert function. Kita klik. Nah, kita cari sum. Ini sum untuk menjumlah. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul kotak dialog function argument. Artinya kita disuruh memasukkan sel di mana yang akan kita buat atau yang akan kita jumlah menggunakan fungsi sum atau sum. Nah, di sini yang kita jumlahkan yaitu berada pada sel D7. Oke, maka kita buat di sini D7. Lalu setelah itu kita gunakan titik 2 untuk melanjutkan ke sel berikutnya. Karena kita menggunakan sum, tidak menggunakan tambah, kurang, kali, bagi. Kita tidak menggunakan itu lagi, tapi kita sudah menggunakan fungsi statistik. Pada sel yang selanjutnya, kita harus mengetahui sel terakhir dari rank yang ingin kita jumlahkan. Sel terakhirnya berada pada D11. Oke, sudah? Maka kita ketik D11. Nah, setelah selesai, kita pastikan kembali D7 berada pada kolom D dan baris 7. D11 yang terakhir berada 74 berada pada kolom D dan baris 11. Nah, setelah yakin, maka kita klik OK. Nah, maka sudah ada hasilnya di sini. 354 untuk jumlahnya. 354 untuk jumlah nilai ujian pertama. Baik, adik-adik, inilah salah satu contohnya menggunakan fungsi sum yang pertama yang Bapak jelaskan tadi. Kita bacanya sum. Nah, pada video pembelajaran selanjutnya kita akan mengisi kembali yang bawah sini menggunakan fungsi-fungsi yang lainnya, dan juga kita akan menambahnya. Untuk itu sekarang kita akan menyimpan guna untuk pembelajaran yang selanjutnya. Baik, seperti biasa kita klik file, save, lalu kita buat di sini statistik. Kelas 6. Oke, kita simpan di folder dokumen. Nama filenya sudah, lalu kita klik save. Baik, data ini sudah tersimpan.
Baik adik-adik, itulah tadi video pembelajaran kita yang pertama pada bab ini. Pada bab 3 tentang perkenalan statistik dan sedikit praktek untuk fungsi sum. Nah, sekarang tugas untuk kalian, silahkan ditulis. Yang pertama, tuliskan perbedaan antara statistik dengan statistika. Lalu yang kedua, tuliskan beberapa fungsi pada program Microsoft Excel. Nah, semuanya sudah Bapak jelaskan pada video pembelajaran ini. Silahkan kerjakan tugas kalian dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Salam sehat. Sampai jumpa.